Baik, sekarang masalah berikutnya adalah masalah menghias masjid. Masalah menghias masjid mungkin kita nggak akan bangun, kita bukan arsitek, kebanyakan bukan arsitek, tapi kita perlu tahu ini. Jadi gini, menghias masjid itu tidak dianjurkan dalam Islam. Jadi masjid kita ini begini nih, alhamdulillah nih, ini benar ini. Ini standar aja nih. Tapi kalau di sini banyak pernak-pernik ini tidak benar. Ini banyak hadis yang menjelaskan tentang itu. Kata Nabi, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai orang berlomba-lomba menghias masjid. Ya. Jadi kalau masjid semakin dihias, artinya tanda hari kiamat. Ya. Kata Nabi lagi, hadis lain, ya'ti 'alan nasi zaman yatabahawna bil masajid thumma la ya'murunaha illa qalila. Akan datang satu zaman manusia membanggakan masjid, menghias-hias masjid, tetapi tidak memakmurkan masjid. Ini yang terjadi. Coba aja lihat masjid-masjid yang jadi tempat wisata. Lihat aja. Itu masjidnya gak makmur, cuman banyak orang datang mau wisata, giliran sholat cuman berapa soft. Jangankan yang di sini, yang di mana tuh, yang di luar negeri itu, di mana, Emirat, Abu Dhabi. Anda pernah ke situ? Gak sengaja, mobil pesawatnya delay jadi masuk ke dalam Abu Dhabi. Ternyata itu masjid, masya Allah, ya banyak hiasannya sekali, banyak sekali. Karpetnya nih, bagusan ini karpetnya. Itu karpetnya banyak bunga-bunganya. Kalau ini bunganya diinjak kan? Bagus ini bunganya diinjak. Itu bunganya di tempat sujud. Terus di situ tuh bukan yang ayat atau yang baik-baik. Itu penjelasan bunga karpet maksudnya begini. Ini museum apa masjid? Jadi bunga ini filosofinya ini di atas bunga semua. Yang datang muslim dan tidak muslim. Sholat isya sedikit, yang banyak pada potret-potret di luar. Itu tuh tanda kiamat itu. Jadi itu nggak usah dibanggain. Saya tuh sebenarnya ke situ nggak sengaja. Ya. Di Indonesia juga ada. Jadi kalau kita ke masjid pengen benar-benar pengen melihat masjid itu arsiteknya, jangan karena ini tidak bagus. Ya. Kalau di masjid itu yang diagungkan siapa? Yang dibesarkan itu Allah. Tapi kalau lihat masjid-masjid yang bagus seperti itu, yang diagungkan siapa jadinya? Yang bikinnya seni-seni itu diagung. Ini ngapain? Kayak gereja, Pak. Lihat gereja itu. Penuh dengan hiasan. Oh, bagus hias. Ngapain ke masjid? Ini bukan museum. Ini juga bukan pameran seni. Ngapain? Makanya benar sekali Rasulullah SAW mengatakan, ternyata benar. Akan datang satu zaman masjid itu dihias, ya, tapi tidak dimakmurkan. Kata Nabi SAW, kalian akan menghias-hias masjid sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias masjid mereka. Oke, jadi tidak baik untuk menghias masjid. Masjid ini udah alhamdulillah. Di daerah sini semua masjidnya aman semua, alhamdulillah. Tapi ada masjid-masjid yang dibangun lagi buat wisata. Nauzubillah min dzalik. Baik, jadi sudah ya. Jadi masjid itu bukan untuk dihias. Silakan yang rapi bersih silakan, tapi jangan dihias. Yang kedua, sunnah untuk mewangikan masjid. Diapain? Diwangikan. Kalau ini tugas pengurus masjid. Nabi SAW menyuruh, dalam hadis disebutkan, anna Nabi SAW amara bi bina'il masjid fid dur wa amara biha an tunazzafa wa tutayyab. Nabi SAW memerintahkan untuk bangun masjid di desa-desa, di kampung-kampung. Kemudian kata Nabi, bersihkan, rapihkan dan wangikan. Jadi silakan kalau mau diwangikan, silakan, tapi bukan dihias.